Salam jumpa lagi bersama saya, Pastor John Lewar SVD. Suara Pagi. Hari Rabu 10 November 2021, Pekan Biasa ke-32, Peringatan Wajib Santo Leo Agung, Paus dan Pujangga Gereja. Bacaan Injil pada hari ini diambil dari Lukas bab 17 ayat 11 sampai dengan 19. Mari kita membaca sabda Tuhan, merenungkannya, masuk dalam keheningan dan doa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka, ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kehadiran yang menyembuhkan. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, saya pernah beberapa kali mendampingi penderita HIV/AIDS. Saya ada bersama mereka dan mengalami dari dekat situasi dan kondisinya. Ada dialog di antara kami, saling menyapa dan memberi salam, berjabatan tangan, bahkan makan dan minum bersama. Ternyata para penderita HIV/AIDS sama seperti kita. Ada bapa keluarga, ibu rumah tangga, anak baru gede ABG, pekerja di salon kecantikan, tukang tenun, pegawai, dan tukang ojek. Dalam kebersamaan itu, tampak bahwa mereka kehilangan harga diri, minder, dan merasa diri tidak diakui. Salah seorang di antara mereka mengatakan bahwa mereka terkucil dari sana keluarga, kerabat, dan teman-teman. Alat-alat makan mereka dipisahkan, tidur sendirian di belakang dapur, tidak boleh dekat dengan orang lain. Sebagai tukang ojek, para penumpang menolak untuk dibonceng dan dihantar ke tempat tujuan. Dan banyak hal lain lagi. Ada 10 orang kusta dalam Injil hari ini,
mempunyai pengalaman pahit. Di kala itu orang Yahudi memandang mereka sebagai orang berdosa dan kafir yang pantas dihukum. Mereka adalah orang najis dan yang terkutuk, maka harus dijauhi. Ya benar, mereka berdiri jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Seruan iman yang begitu kuat membuahkan hasil. Mereka semua disembuhkan. Dari 10 orang itu, hanya 1 yang kembali untuk bersyukur. Yesus sungguh kagum dengan pribadi ini yang bukan orang Yahudi. Bagi orang itu, penyembuhan itu luar biasa, yang dikiranya tidak mungkin, malah mungkin. Kekaguman diungkapkan dengan syukur dari kedalaman hatinya. Dengan cintanya, Yesus menyapa dan menerima mereka. Yesus telah menyelamatkan orang kusta, dan kini mereka telah kembali dalam kehidupan normal di masyarakat. Kehadiran dan keberadaan Yesus di antara mereka telah merobohkan tembok pemisah antara orang Yahudi dan Samaria. Yesus menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan mereka. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita peringati Santo Leo Agung, Paus dan Pujangga Gereja. Dia hidup di masa penuh pergolakan, tampil sebagai pembela iman dan melindungi kota Roma, serta memulihkan kembali kesatuan umat dari ajaran-ajaran sesat. Kita mohon rahmat persaudaraan lewat doa Santo Leo, agar mampu hidup dan ada bersama orang lain, menghargai orang lain sebagai saudara dan saudari kita, walau punya kelemahan, kekurangan, dan cacat celah. Penderita kusta, narkoba, HIV/AIDS adalah saudara-saudari kita. Hendaklah kita tidak memandang rendah orang-orang seperti ini, tetapi kehadiran kita menjadi berkat bagi mereka, yakni kesembuhan jiwa raganya dan diterima kembali sebagai warga masyarakat. Saudara, berdiam diri sejenak. Ungkapkan rasa syukur Anda karena terbebas dari penyakit kusta, narkoba, HIV/AIDS. Sadarilah akan banyaknya kebaikan yang Anda terima dari Tuhan sampai hari ini. Sekali lagi, nyatakanlah syukurmu kepada Tuhan. Marilah berdoa. Ya Tuhan Yesus, syukur atas limpahan kasih-Mu bagi diriku selama ini. Pulihkanlah keadaan tubuh saudara-saudari kami dari sakit penyakit dan penderitaan ini, serta kobarkanlah semangat kami untuk menerima mereka sebagai saudara-saudari dalam Tuhan. Amin. Sahabatku yang terkasih, selamat hari Rabu. Salam doa dan berkatku untukmu dan keluarga di mana saja berada, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.